Ini ada 3 pisau sepatu dengan bentuk yang berbeda-beda dan setiap pisau ini fungsinya berbeda-beda. Dan nanti ini kulitnya yang dipakai tutorial untuk menyeset, juga tekson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Abah Aib, channel tutorial cara membuat sepatu dan mengatasi berbagai masalah sepatu. Sahabat, untuk konten kali ini kebetulan ada beberapa subscriber saya yang request cara menggunakan pisau sepatu ini, terutama cara menyeset kulit dan cara memotong insole. Nah, seperti apa cara pengerjaannya? Silakan simak tutorialnya sampai selesai. Sahabat, ini saya sudah pegang 3 pisau sepatu tentunya. Dan untuk masing-masing ini kalau saya yang pakai ini ada fungsi yang berbeda-beda. Kebetulan kalau yang ini, yang besar ini saya fungsikan untuk ngeron atau membentuk insole sama nyeset kulit. Nah, untuk yang ini agak tipis. Kalau yang ini saya pergunakan untuk nyasar. Nyasar itu setelah si uppernya udah nempel dan mau ditempel outsole, jadi saya sasal pakai ini. Dan untuk yang ini saya pergunakan untuk ngeron fiber atau membentuk outsole fiber. Jadi saya menggunakan pisau yang agak kecil ini. Dan ini ada kulit yang akan saya peragakan untuk diseset. Juga ini ada tekson yang nantinya akan dipotong dengan menggunakan pisau-pisau ini. Tentunya untuk yang dua yang kecil itu tidak saya pakai karena tidak ada tidak dipergunakan untuk tutorial yang sekarang. Jadi yang ini adanya di tutorial cara membuat sepatu. Jadi kan sekarang tutorialnya cuma cara menggunakan pisau dan menyeset kulit. Juga nanti saya peragakan untuk memotong teksonnya. Oke sahabat, kita lihat bagaimana cara saya menggunakan atau teknik saya menggunakan pisau-pisau ini. Nah sahabat, kalau untuk pisau ini kalau dipergunakan untuk nyeset kulit itu cara megangnya, nah ada di telunjuk ada di sini. Jadi nanti pas nyeset ada jarak. Jadi jangan terlalu ke depan. Jadi ada jarak sekitar 5 cm dari pegangan. Nah, nanti kalau di depan ini malah kulit yang akan disesetnya malah sobek karena terlalu tertekan. Jadi untuk kulit ini harus pakai perasaan. Kalau saya menggunakannya ini karena saya juga sudah biasa, jadi dari depan ada jarak 5 cm, 5 atau 6 cm. Jadi nanti kulitnya tidak akan sobek kalau diseset. Dan sekarang akan saya potong-potong dulu kulitnya karena ini juga sebagian dari kerjaan saya. Ini adalah bungkus heel. Kebetulan ini belum diseset. Karena akan saya seset. Ini untuk heel tancap, jadi tidak ada belitan, jadi hanya begini saja dan nanti ditekuk. Sahabat, mari kita lihat cara menggunakan pisaunya dengan cara menyeset kulit yang ini. Dan ini kulit bungkus heelnya sudah dipotong rapi. Dan sekarang akan saya coba untuk diseset. Tuh, ini dalam jarak 5 cm atau 6 cm di sini.
Jadi ada tenaganya, nggak terlalu tertumpuk ke depan. Jadi mesti jarak yang seperti ini untuk menyeset kulit. Nah, saya mulai untuk menyeset kulitnya. Tuh kan. Jadi kulitnya akan terseset seperti ini. Ini nyeset kulit bagian atas untuk bungkus heel. Tuh. Kalau untuk bagian sebelah sini arah yang berlawanan seperti ini. Jadi kalau misalkan agak sulit dari sini, jadi bisa berlawanan ke sini memakainya. Dan ini nanti untuk bagian lipatan yang di sini, untuk lipatan ke dalam. Jadi kalau jarak seperti ini, kulit tidak akan sobek karena tidak begitu tertekan. Nah, sahabat, ini untuk menyeset bungkus heel. Sama untuk tekukan upper juga nyesetnya seperti ini. Tapi sebetulnya kan sekarang sudah ada mesin seset. Tapi kalau misalkan di produksi rumahan yang tidak punya mesin seset, ya bisa gunakan seperti ini. Boleh mundur juga boleh. Gak usah tertumpu seperti ini kalau misalkan gimana enaknya kulit ini. Nah, kalau saya untuk bagian bawahnya saya lebih mundur lagi. Ada sekitar 7 cm tuh. Jadi gimana keperluan aja. Yang penting jangan terlalu ke depan kalau nyeset kulit itu. Nah, seperti ini. Tuh, sekarang kulit bagian bungkus hilinya sudah terseset. Jadi sudah paham ya. Jadi jaraknya 5 cm dari sini, atau bisa juga dimundurin tergantung keperluan apa di bahannya. Asal jangan terlalu ke depan, dan jangan lupa juga harus pakai perasaan. Jadi gini, set, pakai perasaan ya. Jadi begini, ini cara menggunakan pisau untuk seset kulit. Mudah-mudahan paham ya dengan cara seperti ini. Sahabat, itu tadi cara menggunakan pisau sepatu untuk menyeset kulit. Dan sekarang saya akan mempergunakan pisau ini untuk memotong bahan tekson. Nah, jadi tekson ini juga berfungsi untuk penguat sepatu. Jadi di bagian depan, di bagian pinggang yang ini kan biasanya dipakai untuk apa ya, tutup tamsin. Jadi harus juga ditipisin bagian ininya supaya rapi. Jadi tetap harus menggunakan pisau yang bisa nyeset juga. Terutama pisaunya ini harus tajam gitu kan. Kalau misalkan pisaunya udah tumpul, mesti diasah lagi. Jadi jangan sampai pisaunya sudah tumpul masih tetap dipakai, ini bakal berakibat fatal. Bisa aja pisaunya kalau yang udah tumpul kepleset kena tangan, juga ya kerjaannya juga nanti tidak akan rapi. Jadi mesti diasah dulu terutama. Jadi pisaunya harus benar-benar tajam. Nah sahabat, untuk teksonnya ini akan saya mulai dipotong. Tentunya silahkan sahabat
melihatnya dari dekat. Nah, ini teksonnya sudah saya garis dengan pola dan akan saya mulai memotongnya. Nah, untuk memakai pisau ini untuk memotong tekson ini harus agak ke belakang dari awal, jangan 5 cm ke depannya. Ini untuk memotong tekson ini agak ke belakang, ada sekitar 8 sentian. Nah, sekarang akan saya mulai untuk memotongnya, dan caranya seperti ini tuh. Nah, ini sesuai bentuk pola tadi. Ini untuk sepatu cowok tuh, ini gede. Jadi kalau membuat sepatu cowok itu dengan membuat insolnya manual ya seperti ini. Jadi ditumpuk-tumpuk. Untuk ini untuk tumpukan yang pertama di atas dan yang kedua dengan TA, yang ketiga juga TA. Jadi untuk ke belakangnya ada 3 lembar, untuk ke depannya cuma 1 lembar. Dan sekarang akan saya tunjukkan cara menyeset bagian ini, karena untuk bagian pinggang ini kan mesti tipis di bagian ini, jadi mesti diseset juga di bagian ininya supaya sepatunya rapi. Ya memang harus rapi, jadi memang harus diseset. Dan sekarang akan saya mulai menyesetnya. Nah sahabat, begini cara menyesetnya. Ini juga harus pakai jarak yang agak jauh. Masih tetap cara tadi seperti waktu memotong. Jadi karena ini agak keras juga bagian tekson ini, jadi mesti ada tenaga. Nah kalau tumpuannya di sini malah ini nggak ada tenaga. Kalau saya pakai seperti ini, saya juga ini nggak bakal rapi juga, pasti akan putus. Tapi kalau di belakang ini ada jarak, jadi pisaunya tidak terlalu menukik. Dan nanti hasil sesetannya jadi dari sini ke ujung itu lebih halus, makin ke ujung makin tipis. Nah, dan caranya seperti ini tuh. Ini sahabat cara menggunakan pisau. Semoga yang request cara menggunakan pisau ini puas dengan tutorial ini dan bisa dicerna dengan baik. Nah kalau untuk pembelian pisau, karena saya juga beli di orang gitu ya, jadi sahabat bisa langsung menanyakan di mana pembelian pisaunya. Sahabat bisa DM ke IG saya, IG-nya Bahri Rimbawan. Nah sahabat, tuh kan sekarang bagian ujungnya sudah mulai tipis. Nah makin ke depan makin tipis. Nah caranya seperti itu. Jadi penggunaan pisau sepatu ini sudah saya praktekkan. Jadi sahabat tinggal menyimak atau mempraktekannya di rumah gitu ya. Nah ini hasil dari sesetan untuk pisau ini. Jadi untuk yang 2 tadi pisaunya tidak saya pergunakan. Nah sahabat, untuk di tutorial yang tadi pisau yang 2 ini tidak saya pergunakan karena ini fungsinya untuk nyasal upper waktu mau ditempel outsole-nya. Juga untuk ini yang untuk memotong fiber. Jadi sekarang kan nggak ada tutorial memotong fiber. Nah itulah cara menggunakan pisau-pisau ini.
Dan terutama ini kan digunakan untuk home industry, jadi untuk produksi rumahan di persepatuan ya, makanya pisau seperti ini. Oh ya sahabat, satu lagi, ini pisau-pisau yang saya pakai, saya tidak menjualnya karena saya juga beli dari orang. Nah, bila sahabat ingin tahu di mana saya membeli, saya ini membeli di daerah Bandung, tepatnya di daerah Cibolerang. Di situ ada Pandai Besi yang membuat pisau-pisau sepatu. Juga untuk pisau-pisau sepatu seperti ini, jadi tidak sembarang pandai besi, tidak sembarang pandai besi yang membuatnya, karena di Bandung juga banyak pandai-pandai besi yang membuat perkakas seperti pertanian seperti cangkul atau sabit atau segala macam golok. Jadi tidak akan bisa untuk membuat pisau seperti ini. Kalau cara membuatnya mah bisa, cuman ketajamannya tidak bisa diandalkan kalau untuk membuat pisau seperti ini, pisau sepatu seperti ini. Jadi mesti yang pandainya benar-benar ahli membuat pisau sepatu seperti ini. Dan bila sahabat ingin tahu, silahkan DM ke IG saya. IG saya Bahri Rimbawan. Biasanya di awal video nanti ada di situ nama IG saya Bahri Rimbawan. Nah, sahabat bisa DM langsung ke IG saya itu. Jadi kalau di di komen kan harus panjang lebar ini menerangkannya, alamatnya. Jadi sahabat langsung aja DM ke IG saya. Sahabat, itulah tutorial cara menggunakan pisau sepatu. Dan tonton terus video-video berikutnya seputar tutorial cara membuat sepatu dan mengatasi berbagai masalah sepatu hanya di channel YouTube-nya Abah Aib. Channel YouTube-nya Abah Aib satu-satunya channel yang membuat tutorial berbagai jenis sepatu dan model sepatu, juga mengatasi berbagai permasalahan sepatu. Harapan kami semoga tutorialnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.